Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas I1 kelompok 13 akan mempresentasikan tentang analisis tren pengeluaran telekomunikasi rumah tangga di Indonesia studi periode 2019 sampai 2022. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Agnia Safanadir, NIM 187251025. Saya Ahmad Arfa Badan Putra dengan NIM 187251026. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu telekomunikasi berperan penting dalam kehidupan rumah tangga di era digital. Layanan yang awalnya terbatas pada telepon dan SMS kini meluas ke internet, media sosial, streaming, hingga transaksi daring, sehingga menjadi komponen esensial dalam pengeluaran rumah tangga. Pandemi COVID-19 semakin mempercepat ketergantungan masyarakat terhadap layanan ini melalui kebutuhan PJJ, WFH, dan hiburan digital. Selain itu, kemajuan teknologi seperti jaringan 4G atau 5G, penetrasi smartphone, dan promosi paket data turut mendorong peningkatan konsumsi. Namun, kenaikan ini menimbulkan tantangan baru karena anggaran rumah tangga harus menyesuaikan dengan mengurangi pos lain, misalnya pendidikan atau kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami pola konsumsi, faktor pendorong, serta dampaknya terhadap ekonomi rumah tangga, sekaligus memberikan manfaat bagi pemerintah, perusahaan telekomunikasi, dan masyarakat dalam menghadapi era digitalisasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang digunakan. Konsep dan metode analisis yang digunakan di sini yaitu yang pertama analisis proses menguraikan masalah menjadi bagian kecil untuk dipahami dan dicari maknanya. Dan analisis tren yaitu metode statistik untuk memprediksi pola masa depan berdasarkan data historis, misalnya dengan least square. Dan telekomunikasi yaitu sektor penting yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data kini menjadi kebutuhan primer masyarakat. Selanjutnya tinjauan pustaka yang pendekatan penelitian. Di sini menggunakan kuantitatif, yaitu penelitian dengan data terukur yang dianalisis menggunakan metode statistik. Yang kedua yaitu analisis deskriptif, yaitu mengorganisasi dan menyajikan data seperti tabel, grafik, median, dan lain-lain untuk menggambarkan fenomena tanpa generalisasi. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis tren pengeluaran telekomunikasi rumah tangga di Indonesia pada periode 2019 hingga 2022. Data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS, yaitu Statistik Telekomunikasi Indonesia dan Susenas, yang berisi rata-rata pengeluaran per bulan tiap provinsi. Analisis difokuskan pada perbedaan wilayah, yaitu perkotaan dan perdesaan, serta antara provinsi. Teknik analisis berupa statistik deskriptif dan analisis tren disajikan dengan tabel, grafik, dan peta tematik. Penelitian juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola konsumsi dan implikasinya terhadap ekonomi rumah tangga maupun sektor telekomunikasi. Hasil dan pembahasan dapat pada tabel 1 yang di sebelah kanan ini. Rata-rata pengeluaran telekomunikasi rumah tangga di Indonesia meningkat 12,88% dari 4,62 juta pada 2019 menjadi 5,21 juta pada tahun 2022, yang mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan ini. DKI Jakarta mencatat pengeluaran tertinggi yaitu 9,15 juta pada tahun 2022, sedangkan NTT terendah yaitu 4,22 juta. Provinsi dengan urbanisasi tinggi yaitu Jakarta, Kepri, dan Kaltim cenderung memiliki pengeluaran lebih besar dibanding daerah dengan urbanisasi rendah seperti NTB dan Papua. Kenaikan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan, dengan contoh Kepulauan Bangka Belitung naik dari 5,3
6,71 juta pada tahun 2019 menjadi 6,23 juta pada tahun 2022 atau rata-rata 2,95% per tahun. Ini ada tabel kedua juga, dapat ditunjukkan bahwa tren nasional pengeluaran telekomunikasi rumah tangga naik signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Interval menengah 4,5 juta hingga 5,5 juta dominan, tapi berkurang di tahun 2022, bergeser ke interval yang lebih tinggi. Interval rendah dari 3,5 juta hingga 4,5 juta menurun drastis, yang menunjukkan konsumsi di daerah rendah juga ikut naik. Interval tinggi dan sangat tinggi meningkat, terutama di wilayah urbanisasi tinggi. Pendorong utama hal tersebut adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan ada PJJ, WFH, dan juga meningkatnya kebutuhan akan hiburan digital, serta teknologi 4G atau 5G, smartphone, dan aplikasi digital. Disparitas daerah urban memiliki peningkatan yang jauh lebih dari daerah rural seperti Papua dan NTT karena infrastrukturnya dan literasi digital yang belum merata di negara kita. Implikasi telekomunikasi kini jadi kebutuhan utama yang melebihi beberapa kebutuhan tradisional. Tantangan pengeluaran bisa membebani rumah tangga berpenghasilan rendah yang diperlukan adanya kebijakan untuk akses murah dan bantuan sosial. Kesimpulan dan saran. Pengeluaran telekomunikasi rumah tangga di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022 terus meningkat signifikan karena pandemi, perkembangan teknologi, dan perubahan pola konsumsi yang menandakan peran telekomunikasi yang semakin penting dalam kehidupan modern. Meski begitu, masih terdapat kesenjangan antara provinsi akibat perbedaan infrastruktur, daya beli, dan akses layanan. Oleh karena itu, diperlukan investasi di daerah terpencil, kebijakan layanan yang lebih terjangkau, serta kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat agar akses telekomunikasi merata dan pertumbuhan sektor ini berjalan inklusif serta berkelanjutan. Jadi ini sumber dari PowerPoint kita. Ini ada artikelnya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.